Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Bahagia sekali menjelang subuh ini di tengah rintikan hujan. Insyaallah Allah hujani kita dengan rahmatnya, tetap dengan izinnya. Allah hadirkan kita di majelis Allah, di majelis para malaikat. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan bima yasna. Saking senangnya malaikat dengan majelis ilmu, majelis zikir, malaikat sampai membentangkan sayapnya, senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba yang saleh itu. Allahu akbar. Hadir kita karena Allah. Hadir kita karena saling cinta karena Allah. Hadir kita karena ingin dekat dengan Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadir kita karena ingin dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bersama guru-guru kita, Ustadz Fadlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ikhwah beliau dari Papua. Ya, datang jauh-jauh. Ini kawan-kawan, saudara-saudara kita dari Papua. Allahu akbar walillahil hamd. Arifin juga sempat 3 kali keliling Papua, melewati Nabere, Pakpak, Kaimana, Sorong, Monokwari, Biak, Jayapura. Allahu akbar. Hitam-hitam orang Papua tapi manis-manis. Allahu akbar. Indah sekali, kita punya saudara di sana. Makanannya enak-enak. Allahu akbar. Orangnya pun baik-baik. Allahu akbar. Ini Ustadz Ahmad Maki MA. Allahu akbar walillahil hamd. Senang sekali Ustaz Musli, kawan-kawan. Ini semua karunia Allah ikhwah. Karunia Allah, karunia Allah. Kali ini Ustaz Fadlan akan menyampaikan dengan tema kegelisahan. Memang sekarang ini sangat gelisah, apalagi tadi malam sangat ada yang gelisah sekali. Ya. Kegelisahan politik, kegelisahan macam-macam. Ya, kegelisahan karena suaminya, kegelisahan karena istrinya, kegelisahan karena ada kegelisahan karena duit, ada kegelisahan karena hutang. Ya. Macam-macam kegelisahan. Nah, kita akan dengar. Silakan Ustadz Fadlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pemirsa MNC di mana saja berada, majelis zikir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang paling indah kecuali rasa syukur yang mendalam, menyatu antara hati, raga untuk memuji kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini saya bersama rombongan dari Raja Ampat, Papua Barat, bersilaturahmi di Jakarta dan wabil khusus dengan keluarga besar Majelis Zikir
az-zikrah dalam rangka memperdalam ilmu dan menimba ilmu pengetahuan. Di pagi hari ini saya sengaja mengambil sebuah tema yang berjudul kegelisahan. Tetapi saya memfokuskan diri pada gelisah persiapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saat ini, jika kita tanya, gula naik, BBM naik, gaji tidak naik, semua orang gelisah tentang itu. Tapi ketika ditanya, seorang istri tidak pernah gelisah kalau suaminya tidak sholat berjamaah di masjid. Seorang ayah tidak pernah gelisah kalau anaknya tidak pernah baca Quran sehari saja di rumahnya. Tapi gelisah yang dilakukan oleh manusia abad ini adalah gelisah tentang keduniaan. Padahal yang sangat diperlukan adalah bagaimana gelisah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan itu yang harus dilakukan oleh kita. Sehingga saya menukil surat 2 ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam tafsir menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu ketika ditimpa musibah dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tafsir itu juga menyebutkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya mengajak kita untuk mentadaburi penghujung ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah Maha Suci. Berasal dari Allah dalam keadaan suci. Maka hidup di alam raya dalam keadaan suci. Agar suatu saat nanti pulang kepada Allah dalam keadaan suci untuk mendapatkan piala kesucian. Hari ini seluruh orang hidup di atas muka bumi. Mereka hanya berpikir tentang keadaan kehidupan dunia. Short time. Tetapi mereka tidak pernah melihat bagaimana menuju perjalanan impian akhirat yang sempurna itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Ternyata kegelisahan manusia sekarang kegelisahan karena mengejar dunia, bukan karena kegelisahan soal akhirat. Semestinya lebih layak kita gelisah keadaan kita di akhirat nanti. Bagaimana keadaan ketika sakaratul maut, keadaan di alam kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisab. Subhanallah. Lanjutkan Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berasal dari Allah Maha Suci. Dan kami adalah milik Allah Maha Suci. Hidup di alam raya harus dalam keadaan suci. Agar suatu saat nanti pulang kepada Allah dalam keadaan sukses, suci untuk mendapatkan piala kesucian. Pertanyaan yang muncul. Bagaimana jika selama hidup saya, perilaku saya kotor, cara pandang saya kotor, mental saya kotor, sikap hidup saya kotor, tangan kotor, mulut kotor, perut kotor, kehidupan saya semua kotor. Apakah bisa pulang kepada Allah ataukah tidak? Jawabannya bisa pulang. Tetapi Allah menempatkan di tempat yang kotor. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sebuah inspirasi dari Allah kepada penduduk alam jagat raya. Agar mereka di dalam keadaan kehidupan ini hidupnya seperti lingkaran. Datang dari Allah, akan pulang kepada Allah.
Duduk karena Allah, berdiri karena Allah, semuanya muara kepada Allah. Maka mereka berjalan di atas bumi ini, menata kehidupan ini menuju kesucian itu. Sehingga tatapan matanya suci, lisannya suci, mengatur, berpolitik, bermanajemen, semuanya mengarah kepada kesucian. Kalau tidak mengarah kepada kesucian itu, maka pasti hatinya kotor. Lebih implisitnya lagi, kita bawa kehidupan ini seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Mulai dari Allah akan kembali kepada Allah. Ketika mulai dari Allah ada komitmen al-multazam. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Komitmen adalah kepada Allah. Komitmen saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau berputar menuju Hajar Aswad. Di sebelah kiri kita ada al-multazam, komitmen. Di sebelah kanan kita ada maqam. Hati kita harus terawat. Hati kita harus terjaga. Hati kita harus terbimbing sehingga dia merawat kesucian menuju Allah dalam keadaan sempurna. Dunia saat ini, orang galau jika gajinya tidak naik. Orang galau jika UMR-nya tidak meningkat sehingga mereka demonstrasi. Tetapi tidak ada yang gelisah kalau mereka tidak rame-rame masuk subuh, sholat berjamaah di masjid. Tidak ada yang gelisah tentang keadaan itu. Tidak ada umat yang gelisah jika mereka tidak baca Quran sehari saja mereka tidak gelisah. Sementara orang-orang soleh pada masa lalu, mereka menangis. Kalau sehari mereka tidak mencium sajadahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sehari tidak membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu yang berlalu itu membuat mereka mendatangi Allah dengan tulus untuk menangis. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang selalu mencintai dunia, gelisahnya pasti pada dunia. Gaji tidak naik pangkat. Hari ini tidak masuk menjadi anggota partai. Mereka gelisah. Tapi mereka tidak pernah berpikir menjadi partainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Partainya majelis zikir yang mengantar mereka. Mereka tidak memikirkan tentang keadaan demikian. Sehingga lihat mereka galau. Jika situasi kehidupan mereka membawa mereka pada innamal hayatu dunya laibu alah. Di mana kehidupan dunia itu adalah permainan dan sandiwara yang selalu dikejarkan oleh manusia. Padahal usia atau umur itu adalah mutiara yang paling indah. Tempat yang paling terbaik untuk menyimpan usia itu adalah lemari kekal yang bernama akhirat itu. Maka marilah kita gelisah untuk menuju Allah. Menjadi impian terbaik bagi orang-orang soleh. Orang-orang yang berada pada majelis zikir. Orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajah mereka, perjalanan hidup mereka selalu hanya gerisah untuk ingin bertemu Allah. Dan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita duduk di majelis al-zikra, majelis zikir. Yang selalu mencerdaskan pendengaran kita. Mencerdaskan suara hati kita. Dan membangun peradaban pandangan kita untuk senantiasa tertuju kepada datang dari Allah dalam keadaan suci. Hidup di alam harus dalam keadaan suci. Agar nanti pulang dalam keadaan suci untuk mendapatkan piala kesucian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwah fillah. Ustaz Jaki. Zikir. Membuka jalan itu. Zikir. Pembersih hati. وَذَاكِرِينَ اللَّهِ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah. Disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Maka setiap lafaz zikir, mimsah, maghfirah, saqalah, membersihkan kotoran hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah." Segala sesuatu ada sikatnya. Ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda,
Pengkilat hati yang berdebu adalah zikrullah. Karena itu hamba yang beriman selalu membersihkan hatinya dengan zikir. Perhatikan dalam Quran, iman, zikir, iman, zikir, iman, zikir. Orang beriman bukan orang yang selalu bersih. Ada saja khilafnya, ada saja salahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang bertakwa itu bukan orang yang selalu benar. Ada saatnya dia khilaf. Begitu dia khilaf, zakarullah, dia bersihkan lagi. Kita berusaha sudah menjaga baju ini untuk selalu bersih. Kita pakai seharian, 2 hari, 3 hari. Bau juga, kotor juga, dibersihkan lagi. Kita manusia. Tempatnya memang salah dan lupa. Allahu Akbar, Allah bijaksana, hanya Allah yang subuhun kudusun. Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Karena itu dibersihkan hati ini dengan zikrullah. Semakin banyak zikir kita, semakin khusyuk kita berzikir, semakin kita hayati zikir kita, hati itu makin bersih. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Hati yang bersih, doanya mustajab. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Hati yang bersih, pikiran jadi jernih. Hati yang bersih, tanabi al-hikam min lisanihi min ajli zakati. Hati yang bersih akan mengeluarkan banyak hikmah-hikmah dari lisannya. Karena hatinya bersih. Allahu Akbar. Dan hati yang bersih sumber kesuksesan. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh menanglah orang-orang mukmin yang terus mensucikan hatinya dengan zikir, dengan salat. Allahu Akbar. Dan selama dia berzikir, selama itu dia bersama Allah. Maka selama itulah Allah terus bersihkan hatinya. Allah menyukainya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang beriman itu menjaga kebersihan hatinya dengan terus berzikir. Allahu Akbar. Sehingga apapun kerja dia, apapun peran dia, benar seperti yang disampaikan Ustaz Fadlan tadi, dia akan menuju Allah. Politiknya jadi bersih, ekonominya jadi bersih, budayanya jadi bersih, sosialnya jadi bersih, hartanya bersih, rumah tangganya bersih, tubuhnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, perutnya bersih, sampai kemaluannya bersih. Kecuali pada yang halal. Istri-istrinya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Subhanallah. Semangat ya, pagi-pagi ya Allah bertasbih, bertahmid seperti alam semesta ini bertasbih. Ayam aja bertasbih. Ayam Arifin ada 2. Ayam bekisar ya, dikasih sahabat Arifin itu bunyinya jam 3. Ayam ketek yang kecil itu bunyinya jam 2:04. Jadi kecil tapi bunyinya jam 2:04 ya. Jadi kalau kita bunyi kukuryu, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau mau bangun tahajud sama ketek itu bunyi dilihat. Nanti jam 3 bunyi lagi yang besar tuh. Jadi kalau nggak bangun juga yang gedean yang bunyi. Allahu Akbar. Ayam aja udah bangun lebih dahulu. Jadi kalau kita nggak bisa bangun malam kalah sama ayam itu. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz Jaki? Nasihati kami semua Ustaz, silakan. Ada 3 kegelisahan yang sangat ditakuti oleh semua manusia. Sebagaimana nasihat Allah kepada Rasulullah melalui surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dahulu yatim? Lalu aku tolong engkau. Artinya Rasulullah SAW
lahir dalam keadaan asuh sana, asuh sini, susuk sana, susuk sini, tinggal dengan kakek, tinggal dengan paman. Usia 40 tahun Allah memberikan jabatan dunia akhirat sebagai seorang rasul, ahli ekonomi, ahli politik, siasat militer, umara, ulama, dahulu yatim, hidupnya susah. Ketika usia 40 tahun Allah berikan jabatan publik, jabatan sosial, semua jabatan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kegelisahan yang pertama yang ditakuti oleh manusia adalah persoalan jabatan. Apakah itu jabatan struktural, apakah itu jabatan fungsional, jabatan publik, jabatan politik, ketika hilang, maka mereka mengalami kegelisahan. Nasihat Allah yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui surat Ad-Duha adalah wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dahulu bingung? Bukankah kamu dahulu linglung? Bukankah kamu dahulu tidak mengerti apa-apa? Lalu Allah berikan al-huda. Lalu Allah berikan hidayah. Artinya Rasulullah intelektualitas. Rasulullah sangatlah cerdas. Tidak pernah membaca kitab Injil, tidak pernah membaca kitab Taurat, tidak pernah membaca kitab Zabur, tapi beliau secara psikologis kejiwaan sudah memahami isi kandungan kitab suci sebelumnya. Intinya adalah kegelisahan yang kedua yang paling ditakuti oleh umat manusia adalah persoalan kecerdasan, persoalan keilmuan. Takut pikun lah, takut lupa lah, intelektualitasnya mengalami kemunduran lah. Ini yang sangat digelisahkan oleh manusia. Dan yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kamu dahulu miskin? Fa'aghna, lalu aku gonikan, lalu aku cukupkan, lalu aku sejahterakan, lalu aku kayakan. Kamu dahulu susah, sekarang aku sejahterakan. Artinya kegelisahan pada manusia apabila hartanya semakin menurun. Tadinya orang kaya, lama-kelamaan menjadi jatuh miskin, pasti mengalami kegelisahan. 3 kegelisahan ini yang dipaparkan melalui surat Ad-Duha ada pada kita semua. Gelisah jabatan, gelisah intelektual, dan gelisah harta. Oleh karena itu, Quran telah memberikan solusi. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah akan jaga harta kita. Allah akan jaga keilmuan kita. Allah akan jaga jabatan kita selama kita peduli kepada orang-orang fakir miskin. Peduli kepada orang-orang kaum du'afa, melepaskan kesulitan mereka. Ahli solat tapi tidak sosial, kena fawailul lil musallin. Rugilah orang yang solat tapi tidak memahami makna solat. Rajin solatnya tapi tidak wayamnaunal ma'un, tidak mau menolong
tidak mau sosialisasi, tidak mau berpartisipasi terhadap kaum-kaum du'afa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Allah hendaknya disyukuri, sekecil apapun, sebesar apapun. Janganlah melihat materinya, tapi lihatlah siapa yang memberikan rizki. Ketika kita gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaitkan problem hidup kita bahwa sesungguhnya ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan tenang, Allah berikan solusi, Allah tambah nikmat. Itulah ciri orang yang bersyukur, tidak pernah mengeluh, selalu berjuang, tidak pernah berputus asa. La in syakartum la azidannakum. Ini rumus, ini formula, ini pedoman hidup. Siapa yang bersyukur, pasti. Bukan mudah-mudahan lagi. Seperti la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu orang beruntung. Tapi ketika orang yang bersyukur tidak pernah berputus asa, selalu mengembalikan kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Persoalan hidup kita kembalikan kepada Allah melalui usaha kita, melalui perjuangan kita. Allah tambah nikmat, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Itu Pak Ustadz. Allahu Akbar, lillahil hamd. Ada penawarnya. Ternyata penawarnya mendekat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, mencintai makhluk-makhluk Allah yang du'afa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwah, orang-orang beriman tahu persis visi misi kehidupan sebentar di dunia ini. Ini yang buat dia sangat tenang, ini yang buat dia sangat bahagia. Tujuannya ridha Allah, peranannya hidup sebagai khalifah, tugasnya mengabdi kepada Allah. Pedomannya Al-Quran, teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alatnya, alat hidup, semua alat hidup. Paham benar. Ilmu tadi yang beliau, alat hidup. Jabatan, alat hidup. Popularitas, alat hidup. Senjata, alat hidup. Pakaian, alat hidup. Semua alat hidup. Bukan tujuan. Nah, yang tujuan terjungkal. Yang menjadikan materi sebagai tujuan, korupsi akhirnya. Yang menjadikan jabatan sebagai tujuan, akhirnya digunakan untuk memperkaya diri. Menyusahkan rakyat yang sudah susah. Popularitas sebagai tujuan, kegeeran akhirnya. Seorang ustadz pun yang menjadikan popularitas sebagai tujuan, hanya mentarifkan dakwahnya. Nah, kalau paham sebagai alat hidup, subhanallah, tujuannya ridha Allah, dia gunakan semua di jalan Allah. Makin kaya dia, makin dermawan dia. Makin tinggi jabatannya dia, makin amanah dia. Makin alim dia, makin takut kepada Allah. Makin populer dia, makin jadi teladan bagi umat. Rendah hati. Apa yang di hatinya itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Juhud. Juhud bukan orang yang tidak memiliki dunia. Laisa la yamliku dunya, walakin la yamliku dunya. Yang disebut juhud sejati bukan orang yang tidak memiliki dunia. Justru dia miliki dunia, hanya saja dia tidak dimiliki oleh dunia. Makanya ikhwah, orang syukur lebih hebat pada orang sabar. Orang sabar tidak punya alternatif. Memang keadaannya sudah begitu. Karena dia miskin dia sabar, karena dia susah dia sabar, karena dia sakit dia sabar. Syukur, dia sehat, dia kaya, dia punya jabatan, tapi tidak digunakan untuk maksiat. Dia gunakan di jalan Allah. Dia punya pilihan. Subuh ini ikhwah sehat, tapi ternyata ikhwah memilih ke masjid. Ikhwah mensyukuri sehat ikhwah. Ini orang-orang alim semua. Saudara-saudara kita dari Papua, sehat, kuat, tapi subuh ini dimanfaatkan untuk berjamaah di rumah Allah. Ini akhbabtu khubal khair an zikri rabbi.
Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, semakin kau kayakan aku, semakin kau luaskan kekuasaanku, semakin kau beri aku ilmu yang banyak, kecerdasan yang hebat, membuat aku semakin nikmat sujud tersungkur menangis di hadapanmu. Allahu Akbar. Allahumma ja'al dunyana fi aidina wa la taj'al dunyana fi qulubina. Ini doa-doa orang sufi. Doa-doa orang yang ingin terus bermujahadah mendekat kepada Allah. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami. Jangan jadikan dunia di hati kami. Dia minta dunia di tangannya, bukan di hatinya. Wah, gelisah kalau dunia di tangan, di hatinya. Imannya di tangan, mudah lepas itu Ustaz. Bisa dijual itu. Islam bisa jadi jualan. Islam jualan. Islam dipakai jadi bendera. Tapi mempermalukan Islam akhirnya. Tapi kalau di tangannya harta, di hatinya iman, subhanallah, harta dia gunakan di jalan Allah. Islam benar-benar Islam dia. Istiqamah dia. Allahu Akbar. Ustaz Fadlan, ada orang yang sukses dari tantangan, tapi jarang sukses dari godaan. Banyak. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Dulu waktu miskin istiqomah dia. Rajin ke masjid Ustaz. Begitu kaya udah gak ke masjid lagi. Ya, dulu waktu jadi di kampung ngajar ikhlas, begitu ngetop udah mulai bertarif. Dulu susah, menolong orang-orang susah. Begitu sudah mulai, wah udah hebat, sudah mulai memilah-milih teman. Lupa. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah mulai berkelas. Kalla innal insana la yatagha ara'ahu istaghna. Akhirnya dia tadinya tenang menuju kegelisahan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapapun berpaling dari Allah, berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari taat kepada Allah, berpaling dari syariat Allah, berpaling dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menemukan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan semu. Kayaknya senang, semu. Kayaknya orang kaya yang tidak ibadah senang, semu kesenangannya. Kayaknya pejabat yang korupsi, kayaknya sukses, semu kesenangannya. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Senang sebentar tapi menderita berkepanjangan. Senang sebentar tapi menderita berkepanjangan. Jinah itu senang. Kalau enggak ada yang berjinah kalau enggak senang. Narkoba senang. Korupsi senang. Tapi sebentar saja. Belum di akhirat, kadang di dunia sudah terbongkar. Di akhirat nanti yaumatublas sarair. Hari dibukanya semua tabir. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Malah yang dikira orang alim di akhirat nanti terbelalak. Ternyata begitu dibuka tabirnya, banyak banget maksiatnya. Ternyata kealiman hanya pencitraan. Ya Ustaz, ya itu ngeri sekali ayahanda bakti. Jadi orang disiksa di neraka itu terhenti sebentar karena dimasukkan orang yang dipandang hebat di muka bumi, yang dipandang soleh, yang dipandang bersih. Ternyata dia lebih bejat daripada penghuni neraka itu. Dia biasanya membangun citranya dirinya saja. Tapi yang tersembunyi, yurdonakum biafwahim wa ta'ba qulubuhum. Dia bicara manis memukau, tapi sebenarnya hatinya tidak menyukai Allah. Dia tidak menyukai syariat Allah. Dia gunakan semua nikmat-nikmat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Dibongkar. Dan dia memegang perutnya.
Kemudian dipecut dengan sangat hebat. Terkejutlah. Loh, bukannya dia orang yang tenar tadinya di muka bumi. Bukannya tadi dia orang soleh. Bukannya dia berjuang demi rakyat. Disinilah yang membuat orang beriman jujur, menghisap diri sebelum dihisap oleh Allah. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan, lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Ikhwah fillah. Kita akan hidup nanti lama di akhirat. Bukan sahabat. Ini dunia sahabatnya udah lama bener rasanya. Lama bener ya Ustadz. Kita berputar-putar begini aja. Senin kembali Senin. Umur bertambah. Lama-lama fisik lemah. Kalaupun umur panjang nyusahin juga akhirnya. Ada yang minta doa kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa doakan aku kepada Allah karena kau mutakalim. Agar umurku panjang. Minta umur panjang. Didoakan Nabi Musa. Panjang umurnya ya. Dia minta umur panjang. Begitu nggak lama datang tamu. Tamu tuh umurnya udah tua sepuh. Begitu dikasih makan, makanannya nggak masuk ke mulut, ke telinga, cerut. Jadi salah terus begitu mau makan nggak bisa dikunyah, keluar lagi, menderita dia dalam usia senjanya. Akhirnya dia balik lagi pada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, ralat. Saya tidak minta panjang umur. Sudah terserah Allah sajalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita ini akan hidup di akhirat bukan sahabat, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad. Selama-lamanya. Tidak mungkin kita gadaikan oleh hanya kesenangan sesaat di dunia ini. Nah inilah yang kita tenang, senang akhirnya. Makanya ikhwah senangnya apa? Mendekat pada Allah kan? Senangnya tahajud kan? Bahkan malam mau tidur, gelisah tuh. Gelisahnya bagus. Nah, tadi yang beliau sampaikan gelisah. Ya Allah, nanti bangun malam apa enggak ya? Senangnya apa? Ya Allah, nanti malam aku bangun menghadapmu. Makanya tidurnya lebih awal. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita senang ke masjid, gelisah banget kalau nggak ke masjid. Gelisah. Ayanda Bakti pergi ke Eropa, ke Amerika. Beliau cari apa? Bukan hotel yang enak, mana yang dekat masjid. Gelisah beliau kalau subuh nggak ke masjid. Allahu Akbar walillahil. Gelisah mata orang beriman melihat yang porno-porno. Gelisah inginnya melihat yang halal-halal. Tenang kalau sedang melihat anak-anak. Tenang melihat istri, melihat keluarga kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita akan menikmati senandung azan siaran langsung dari MMC ini, dari Masjid An-Nida bersama Imam Muazzin Masjid Besar Az-Zikra Akhi Fillah Anin. Ya ikhwah, kita simak azan. Silakan yang di rumah berjamaah di masjid kaum prianya dan kita berjamaah di Masjid An-Nida ini. Silakan Akhi Fillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, bahagianya, sangat bahagia. Allah perkenankan kita menikmati hidangan hidayah Allah. Tanda di antara tanda Allah mencintai hambanya adalah hubbul ibadah. Allah itu Allah senangkan dengan ibadah. Senang salat malam, senang tadabburul Quran, senang salat duha, senang berjamaah di masjid, senang berkumpul dengan orang-orang saleh, senang menolong orang-orang papa, senang berkhidmat dengan orang-orang saleh, dengan ulama, berkumpul duduk bersama, senang berjamaah di masjid. Tenang, damai, makin kuat iman itu makin tenang hidup kita. Falahumul amun. Makanya aman, iman satu kata itu aja. Iman, aman tuh, orang iman tuh aman. Orang iman itu menyenangkan, orang iman itu membahagiakan. Tenang. Karena iman kita tahajud, karena tahajud tambah kuat iman, tambah senang kita. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh amat berkesan. Dia baca dengan penghayatan, ini kalam Allah. Dia baca, lalu dampaknya apa? Berkesan siang harinya dia tenang damai. Makanya orang tahajud tiban nafs, energi siang harinya positif. Nafsunya bukan liar, bukan buas, tapi nafsunya mendekat kepada Allah. Nafsu berbuat baik, nafsu pada rezeki yang halal, jauh dari kegelisahan, tenang damai. Allahu Akbar. Wah, terima kasih Ustadz Fadlan, terima kasih Ustadz Ahmad Maki, terima kasih semua guru-guru, Ustadz semua, teman-teman sahabat dari Papua. Insya Allah perjalanan ini penuh dengan berkah. Insya Allah Sabtu depan kembali kita siaran langsung. Siaran langsung kembali di Masjid An-Nida mulai dari jam 4. Siap ikhwah? Nah, senang semua ya pemain. Rindu, apalagi zikir nanti bulan depan, Sabtu, Ahad depan ya. Ahad besok ya. Ahad depan. Tanggal 20 Rabiul Akhir atau 3 Maret. Allahu Akbar. Itu senang. Ayah selalu datang, padahal mau berangkat umroh sempat-sempatnya zikir dulu. Kawan-kawan selalu hadir, ya kawan-kawan, Bang Dede, kawan-kawan senang banget zikir. Itu jauh-jauh dari Aceh, Medan, Kalteng, Kaltim datang berzikir. Malah rindu dengan setiap bulan Ahad pertama itu. Ada kerinduan kan?
Karena udah merasakan nikmatnya. Orang kalau kenikmatan ruhiyah tuh nagih. Nagih dia. Itulah ekstasi yang terbaik. Mendekat kepada Allah. Harru sujadaw wa buqiyah. Wa yaril yaqan yabqun wa jayidum husu'a. Karena husuk mereka menangis. Menangis karena merasakan lezatnya dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita terus dalam bimbingan Allah. Terima kasih, maafkan Arifin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.